Berprofesi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas 5 metode seni. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Gia Alvenia, dan rekan saya, Intika Putri Bayangkari, Mafira Salsabila, dan juga Nesya Terasa. Nah, di sini kami akan memaparkan sebuah produk yang telah kami buat yang diangkat dari sebuah permasalahan mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat, kelebihan, serta kekurangan dari produk yang telah kelompok kami buat. Dalam aplikasi berlatih menulis ragam teks ini dibuat untuk membantu siswa memahami dan berlatih menulis berbagai jenis teks, seperti teks prosedur, narasi, deskripsi, ataupun eksposisi. Dengan mengintegrasikan web seperti Padlet untuk berlatih menulis untuk anak-anak, dan juga Wordwall untuk kuis interaktif. Nah, produk ini juga memberikan pengalaman belajar yang interaktif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Nah, jadi manfaat utama dari produk ini adalah kemampuannya memadukan teori, latihan praktik, serta evaluasi dalam satu kesatuan pembelajaran. Siswa tidak hanya mempelajari teori tentang struktur dan ciri-ciri teks saja, tetapi juga mereka berkesempatan langsung untuk mempraktikkan keterampilan menulis mereka melalui Padlet. Nah, kehadiran guru dalam memberikan umpan balik secara langsung menjadikan proses pembelajaran lebih personal dan terarah. Selain itu, kuis interaktif menggunakan Wordwall menambah suasana belajar yang menyenangkan sekaligus menjadi alat evaluasi yang efektif untuk mengukur pemahaman dari tiap-tiap siswanya. Selain itu, produk ini juga memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya relevan dengan kebutuhan pembelajaran di era digital. Integrasi teknologi modern tidak hanya memudahkan akses, tetapi juga mendorong siswa untuk lebih kreatif dan mandiri dalam belajar. Elemen diskusi dan umpan balik langsung dari guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki tulisan mereka berdasarkan masukan yang konstruktif. Struktur pembelajaran yang mencangkup pematerian, latihan menulis, diskusi, dan juga kuis interaktif memastikan bahwa pembelajaran secara sistematis dan efektif. Namun, meskipun produk ini sudah cukup lengkap, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, yaitu ketergantungan pada koneksi internet tetap menjadi salah satu kendala utama. Siswa dengan akses internet terbatas mungkin tidak dapat memanfaatkan semua fitur produk secara maksimal. Selain itu, meskipun di dalamnya terdapat elemen diskusi, waktu yang tersedia untuk memberikan umpan balik pada individual mungkin terbatas jika jumlah siswa yang dilayani cukup banyak. Oke, di sini kita akan membahas mengenai apa saja sih yang ada dalam produk yang telah kami buat. Nah, dalam produk yang telah kami buat di sini terdapat kompetensi yang ingin dicapainya, yaitu ada capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Nah, di sini kalian bisa mengklik capaian pembelajaran. Di capaian pembelajaran ada beberapa hal yang harus dicapai, terus ada tujuan pembelajarannya juga, ada beberapa dari keempat teks gitu ya. Terus juga untuk materi yang dibahasnya itu ada teks prosedur, teks narasi, teks deskripsi, dan juga teks eksposisi. Nah, untuk beberapa pembahasan dalam materi teks prosedur dan sebagainya itu terdapat pengertian dari teks tersebut, terus juga ada strukturnya, bagaimana, ciri-cirinya seperti apa, terus juga ada contohnya juga. Di samping itu ada latihan cara menulis teks tersebut dan juga terdapat evaluasi untuk mengukur pencapaian dari hasil belajar peserta didik. Oke, nah selanjutnya ada profil pengembang yang di sini terdapat foto diri dan juga nama identitas dari profil pengembang produk ini. Terus yang terakhir itu ada referensi yang dimana menjadi sumber untuk kita membuat produk ini. Moderator
Di sini saya akan memaparkan cara penggunaan Padlet pada latihan menulis teks narasi. Yang pertama, scan atau menyalin tautan link yang tertera. Setelah sudah masuk pada Padlet, di dalamnya akan tertera beberapa kolom soal yang sesuai dengan struktur teksnya untuk dikerjakan oleh siswa. Di sini saya contohkan pada latihan menulis teks narasi. Yang pertama, tertera penentuan judul. Di sini siswa diminta untuk membuatkan judul yang tepat dari gambar yang sudah tertera. Lalu masuk ke struktur 1, yaitu bagian orientasi. Di sini siswa diminta untuk menuliskan orientasi cerita dari judul yang telah dibuat oleh siswa. Bisa dengan memperkenalkan tokoh, latar cerita, serta kondisi awal pada gambar. Untuk cara menuliskan jawabannya yaitu dengan cara mengetik pada bagian add comment. Jika jawaban siswa dirasa sudah sesuai, guru bisa memberikan nilai dengan mengklik bagian love atau bintang pada bagian kiri atas dan guru bisa memberikan komentar jika jawaban siswa masih belum sesuai. Lalu masuk ke struktur 2, yaitu bagian komplikasi. Di sini siswa diminta untuk menuliskan masalah yang terjadi dan rintangan yang dihadapi. Untuk cara menuliskan jawabannya yaitu dengan mengetik pada bagian add comment. Jika jawaban siswa dirasa sudah sesuai, guru bisa memberikan nilai dengan mengklik bagian love atau bintang pada bagian kiri atas dan guru bisa memberikan komentar jika jawaban siswa masih belum sesuai. Setelah itu masuk ke bagian struktur ketiga, yaitu solusi. Di sini siswa diminta untuk menjelaskan bagaimana siswa bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang ada pada gambar yang sudah tertera. Untuk cara menuliskannya, untuk cara menuliskan jawabannya masih sama, yaitu dengan mengetik pada bagian add comment. Jika jawaban dari siswa dirasa sudah sesuai, guru bisa memberikan nilai dengan mengklik bagian love atau bintang pada bagian kiri atas dan guru bisa memberikan komentar jika jawaban siswa masih belum sesuai. Lalu yang terakhir, masuk ke struktur 4, yaitu koda. Di sini siswa diminta untuk menjelaskan perubahan positif yang terjadi setelah masalah teratasi. Untuk cara menuliskan jawabannya yaitu dengan mengetik pada bagian add comment. Jika jawaban siswa dirasa sudah sesuai, guru bisa memberikan nilai dengan mengklik bagian love atau bintang pada bagian kiri atas dan guru bisa memberikan komentar jika jawaban siswa masih belum sesuai. Peserta didik dapat mengklik link evaluasi yang tersedia di media ajar. Setelah itu, mereka perlu mengisi nama terlebih dahulu sebelum memulai mengisi soal evaluasi yang ada di web Wordwall ini. Setelah mengisi nama, peserta didik dapat mengklik tombol start untuk memulai menjawab soal evaluasi. Evaluasi ini terdiri dari 5 soal yang dapat dipilih secara acak atau dapat dikerjakan sesuai dengan urutannya dari nomor 1 hingga ke nomor 5. Sebagai contoh, jika peserta didik memilih soal nomor 1 terlebih dahulu, mereka akan melihat soal beserta pilihan jawabannya. Di pojok kiri atas layar akan terlihat waktu pengaturannya. Di sini kami memberikan waktu selama 30 detik dalam satu soal. Sedangkan di pojok kanan atas akan terlihat poin yang akan diperoleh peserta didik. Jika peserta didik mengklik jawaban yang salah atau menjawab pertanyaan dengan jawaban yang salah, maka waktu akan terus berjalan ke soal berikutnya. Namun, jika mereka memilih jawaban yang benar, waktu akan diatur ulang ke 30 detik untuk soal berikutnya. Apabila ada soal yang dijawab salah, peserta didik tetap dapat melanjutkan ke soal berikutnya. Peserta didik tetap akan diberikan kesempatan untuk mengulang soal yang salah setelah semua soal selesai dikerjakan. Setiap soal hanya dapat diulang 1 kali untuk mendapatkan jawaban yang benar. Setelah semua soal evaluasi selesai dikerjakan, peserta didik dapat mengklik tombol show answer untuk melihat soal dan jawaban yang telah mereka kerjakan. Dengan demikian, peserta didik memiliki kesempatan untuk memperbaiki jawaban dan memahami materi jauh lebih baik.